Pemirsa, aktris cantik Luna Maya kembali jadi sorotan publik pasca rumor perihal pernikahan dirinya dan Gading Martin merebak dan mencuat ke publik. Dalam kesempatan saat podcast bersama sahabatnya Ashanty, Luna pun memberikan klarifikasi resmi terkait hubungannya dengan Gading Martin. Berawal dari kisah pertemanan dan momen saat Luna dan Gading ada momen pergi bersama ke Jepang untuk satu pekerjaan, di mana saat itu Luna dan Gading foto bersama. Ini perlu diluruskan nih. Digosipkan menikah dengan Gading Martin. Iya, gue juga bingung. Yuk namanya yuk ya, di mana yuk bercandaan Enggak, kali. jadi kan waktu itu kan gue ke Jepang sama si Gading buat ya itu udah satu baju yang kita ini. Ya udah kita kan foto-foto, jadi foto sama Vincent, foto sama ini. Terus ada bagiannya gue foto sama dia, terus nggak tahu tiba-tiba. Dan ini kita perginya Oktober, tiba-tiba gosipnya apa sih? Baru-baru ini Desemberan, terus tiba-tiba bilang nikah. Terus artikelnya gue di-tag-tagin sama orang. Ya gue upload aja story, gue nge-tag Gading, Ding, kawin nih kita. Jadi heboh. Terus gue cuma tulis aja, diatur yuk, mau di mana? Gue gitu aja. Jadi dia kan kayak gitu di Ya abis gimana? Tapi Sama Gading, orang malah serius. Gading Dari foto bersama tersebut, ada yang men-tag Luna hingga Luna mengupload ulang dan nge-tag Gading dengan caption bercanda, Ding, kawin nih kita. Namun lantaran hal tersebut, Luna tak menyangka banyak yang menganggap serius hal tersebut. Luna sendiri mengungkap dirinya dan Gading sampai saat ini hanya berteman. Bahkan dengan tegas, Luna memastikan agak sulit jika sudah berteman lama dengan seseorang bisa berubah status jadi pacar. Jelas mantan kekasih Ariel Noah tersebut mengungkap berita pernikahan dengan Gading adalah hoax alias tidak benar. tapi bukan tipe gak? Temen ya. Gua udah temen Udah jadi temen, kayak, iya, aneh. jadi kayak nggak, gue tuh nggak bisa kalau seseorang yang Udah emang jadi udah temen, temen. terus tiba-tiba agak meleset kemana gitu nggak susah. Seakan tidak puas perihal kisah asmara Luna, Ashanty pun kembali mengorek lagi. Ashanty menanyakan perihal hubungan Luna dengan sang mantan Ariel Noah, di mana banyak yang menginginkan mereka kembali bersatu. Benarkah potensi Luna dan Ariel untuk kembali bersama sangat kecil? Mungkin kan nggak Luna Maya balikan sama Nggak. Ariel. Kayaknya untuk sekarang nih ya, sekarang enggak. Tapi kalau ngomongnya kayaknya terus sekarang enggak, aku Ya jadi gue nggak tahu ke depan, cuma kan untuk sekarang beliau sudah memiliki kekasih ya. Dan saya masih dia punya sama perasaan nggak sih Tun kalau ngelihat kalau ketemu? Ya kalau dibilang nggak ada tuh bohong berarti. Tapi kan bukan perasaan ingin Yang memiliki ya. dan perasaan yang kayak dulu tuh enggak. Tapi sebenarnya dia tipe lo nggak? Dulu ya. Secara sifat tuh kamu emang maksudnya cocok nggak sama dia? Sebenarnya cocok, cuma pasti kan nggak mungkin 100% orang tuh bisa Nggak mungkin. cocok mungkin, ya. Iya. Ya dari dia juga pasti ada hal yang dia nggak suka dari gue. Iya. Dan gue juga ada beberapa hal yang gue nggak suka dari dia. Ya, meski mengakui Ariel adalah tipe pria idamannya, namun Luna mengungkap tak mungkin bersama lantaran diketahui Ariel saat ini telah memiliki hubungan dengan wanita lain. Lantas benarkah saat ini Luna masih memilih asyik sendiri dan fokus berkarir? Ataukah Luna diam-diam sudah punya kekasih namun tak ingin mengungkap ke publik? Kenapa sih lo semenjak lo putus yang terakhir gitu ya, lo sampai sekarang tuh kayaknya menutup banget saat lo deket dengan siapapun? Kenapa lo, apakah ada merasa nanti deh gue mau ngasih tahu saat gue bener-bener udah jeder mau? Gue juga gitu sih, udah kayak udah mau kawin, misal bukan udah mau kawin, udah pasti nikah, gue baru udah deh ngomong deh gitu. Cuma sih sebenarnya ya setelah yang kemarin ada gue pacaran hampir 3 tahun. Serius? 3 tahun terus putus, baru aja putus kayak 4 bulan. Yang orang sana apa sini? Di sana. Sana, terus? Baru aja putus 4 bulan. Menyenangkannya punya pasangan itu lebih kepada di saat semua teman-teman gue nggak ada bisa nemenin gue ada pasangan gue yang bisa saling ngisi gitu aja sih. Itu yang menurut gue agak sedikit kayak it would be nice ya to have a partner gitu. Tapi kalau memang belum ada rezekinya, belum dikasih jodoh lah ya, belum ketemu yang klop yang memang buat aku, bukan berarti I'm less happier gitu.
Pemirsa, Indonesian Idol 2023 akan masuk ke babak final showcase. Ya, dari babak showcase yang digelar 2 hari, akhirnya terpilih 17 kontestan dari 22 kontestan. Keputusan tersebut memang tak hanya berdasarkan dari komentar para juri, melainkan dari banyaknya voting pemirsa untuk para peserta. Ya, dari 17 peserta, 5 diantaranya bisa dikatakan masih sangat beruntung karena juri masih menginginkan lolos. Salah satu peserta yang diselamatkan ialah Roni Parulia. Roni berhasil melaju ke babak final showcase lantaran diselamatkan oleh Judika. Apa alasan Judika menyelamatkan Roni? Hanya satu yang memilih Roni, selain memang ini juga pilihan kita bersama-sama dengan juri lain, tapi menurut gue Roni ini orang yang konsisten dalam menyanyi itu, apalagi Idol ini, lomba nyanyi yang tidak cuma satu babak tapi ada babak-babak berikutnya, konsisten itu sangat penting. Selain dia punya ciri khas, punya kemampuan dan selalu ini ya, maksudnya selalu improve, dia tidak tambah turun. Nah aku paling nggak suka kalau peserta tuh naik turun gitu, terlalu kadang bagus kadang jelek. Kalau dia menurutku salah satu yang selalu improve, tambah bagus tambah kelihatan. Aku dengan bangga juga memilih Roni untuk masuk ke babak berikutnya. Memang saat pengumuman begitu menegangkan, Judika mengungkap di babak showcase hari kedua lebih seru lantaran para peserta sudah melihat dan belajar dari para peserta di showcase hari pertama. Judika mengungkap kontestan Indonesian Idol saat ini memiliki karakter dan Ya buat aku pribadi, showcase yang pertama sama kedua tuh lebih seru yang showcase kedua. Kayaknya mungkin yang showcase yang kedua ini udah belajar ya, mungkin karena kemarin nonton mereka dari showcase pertama, mereka tuh kelihatannya lebih siap, lebih tidak nervous gitu. Jadi di showcase kedua ini lebih banyak persaingannya tuh ketat sekali gitu. Jadi pas pengumuman kita benar-benar berat. Sekarang tuh muncul yang tahun itu punya color sendiri, artinya dia udah tahu mau muncul di industri itu seperti apa. Jadi nggak sekedar misalnya gue mau nyanyi, gue mau improvisasi di sini gini-gini nanti juri yang nilai, nggak. Banyak penyanyi-penyanyi yang lahir tahun ini tuh udah kayak mau tahu dia nanti kalau gue lolos, gue pengen album kayak gini. Tingkat musikalitasnya tuh lebih tinggi menurutku. Menurut gue tahun ini banyak yang sudah lebih siap secara industri. Ya, dari babak showcase kemarin menyisakan beragam keseruan. Saat Nanda bernyanyi lagu Karena Kamu Cuma Satu milik band Naif berhasil membuat juri David Bayu menangis terharu, bahkan mengakui versi Nanda lebih baik darinya. Dari semua wanita, aku yang paling sejiwa. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu Untukku. Mas. Emang enak suara dia ya. Lumayan. Gue gak penting suara, tapi gue barusan nangis, sumpah demi Tuhan. Karena gue udah lama gak nyanyiin lagu ini. Dan dinyanyiin, gue nyanyi. Demi Tuhan gue nyanyi barusan. Setelah bertahun-tahun gue gak nyanyi lagu. And that's a beautiful song ciptaan Emil emang. Hey teman-teman semuanya, pemirsa RCTI, pendukung para idola-idola, para calon idola Indonesia, jangan lupa untuk dukung terus jagoan kesayangan kalian. Vote yang terbaik menurut kalian. Jangan lupa juga nonton acaranya Indonesian Idol setiap hari Senin dan Selasa jam 9.30. Saksikan lahirnya idola baru Indonesia. God bless you.